Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Eh, Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif Ahda. Saya adalah dosen Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Abdurrahman Pekanbaru. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan atau memaparkan untuk mata kuliah fotografi dasar. Pada pertemuan ini kita akan membahas yang namanya komposisi pada fotografi. Nah, sebelum kita memasuki komposisi fotografi itu apa saja, maka saya akan mencoba untuk memberikan pengertian komposisi secara umum terlebih dahulu. Nah, komposisi yang kita ketahui secara umum, kalau misalnya saya contohkan adalah makanan, maka setiap makanan itu memiliki beda-beda komposisi. Setiap makanan berbeda komposisi. Begitu juga dengan fotografi. Setiap foto yang kita perhatikan atau yang kita lihat itu memiliki komposisi yang berbeda. Jadi di sini kita akan mempelajari uh, komposisi fotografi, tapi tidak semuanya ya, karena hanya beberapa saja yang basic-basicnya saja yang akan saya share kepada teman-teman semua. Namun sebelumnya pengertian komposisi fotografi secara etimologi di sini sudah saya sajikan, yaitu merupakan kumpulan para elemen dalam sebuah frame foto. Setiap fotografer memakai teknik dengan objek utamanya yang berbeda-beda dan memiliki nuansa beragam tergantung elemen pendukung di dalamnya. Nah, di sini saya sudah memberikan satu foto, mungkin teman-teman bisa perhatikan. Kalau kita perhatikan komposisi pada foto ini secara umum, maka bisa kita sebutkan komposisinya ada seorang perempuan, kemudian ada kamera juga, kemudian juga ada pemandangan di belakangnya yaitu pegunungan dan juga suasana sore hari. Nah, seperti itu lebih kurang untuk komposisi pada foto ini. Nah, sekarang kita masuk dulu ke tujuan kenapa kita harus mengatur komposisi pada fotografi. Nah, yang pertama yaitu tujuannya dengan mengatur komposisi foto, kita juga dapat membangun mood suatu foto dan keseimbangan keseluruhan objek foto. Yang kedua, untuk melatih kepekaan mata, untuk menangkap berbagai unsur dan mengasah rasa estetik dalam pribadi pemotret. Dan yang ketiga, tujuannya adalah untuk menyusun perwujudan ide menjadi sebuah penyusunan gambar yang baik sehingga terwujud sebuah kesatuan atau unity dalam sebuah karya. Oke, sekarang kita lanjut ke jenis-jenis komposisi pada fotografi. Akan saya bacakan, akan saya jelaskan, itu ada 9 ya. Sebenarnya ada banyak, sekitar 20-an. Namun oke, lanjut. Tadi terputus sebentar. Oke. Kita masuk ke komposisi fotografi yang pertama. Di sini ada namanya rule of third, atau jika di bahasa Indonesia kan adalah sepertiga. Pada komposisi ini, aturan sepertiga merupakan suatu istilah dalam dunia fotografi yang memposisikan objek foto di sepertiga bagian dalam foto agar gambar terlihat lebih estetik. Jadi tujuannya adalah lebih estetik. Nah, kalau kita perhatikan gambar yang sebelah kiri, ini objeknya sepertiganya background, namun 2/3-nya adalah objek foto. Sedangkan yang di sebelah kanan, kalau kita perhatikan, yang sepertiganya adalah objek, kemudian 2/3-nya adalah background. Jadi intinya dari komposisi yang ini adalah sepertiga. Jadi terserah sepertiganya adalah objek ataupun sepertiganya adalah backgroundnya sendiri. Oke, sekarang kita masuk yang dua, fotosimetri. Nah, fotosimetri ini objeknya berada di tengah, kiri kanannya rata, kanan atas bawahnya juga rata. Jadi
posisinya itu betul-betul di tengah. Nah, secara etimologi pengertiannya adalah komposisi simetri berarti objek foto berada pada tepat di tengah dengan jarak kanan kiri dan atas bawah yang seimbang. Kanan bawah yang seimbang ya. Nah, di sini coba saya berikan contohnya. Yang kedua, nah foto jembatan yang kedua ini tidak simetri ya kalau kita perhatikan secara seksama karena kanan kirinya berbeda ukurannya. Sedangkan yang namanya simetri harus rata kiri dan kanan atau seimbang. Oke, sekarang kita lanjut ke komposisi yang ketiga itu framing. Secara definisi, komposisi framing merupakan salah satu komposisi dasar pada fotografi. Komposisi ini dapat diciptakan dengan menempatkan subjek utama foto atau point of interest-nya dalam posisi sedemikian rupa sehingga dikelilingi elemen lain dalam foto. Nah, contohnya seperti ini. Jadi kalau kita perhatikan, objeknya adalah dua orang laki-laki yang sedang berbicara di pinggir sungai. Kemudian seorang fotografer mengambil objek tersebut dengan memanfaatkan benda yang berada di sekitarnya untuk dijadikan frame. Nah, kebetulan untuk gambar ini bisa kita perhatikan si fotografer memanfaatkan rantai untuk dijadikan frame. Seperti itu. Nah, ini juga ada foto yang berikutnya. Kalau kita perhatikan juga, objeknya adalah sebuah danau, kemudian frame yang dimanfaatkan yang ada di sekitar si fotografer yaitu pohon ya, pohon dan dedaunan. Sekarang kita masuk ke foto berikutnya yaitu foto perspektif. Foto perspektif ini kalau kita perhatikan di awal fotonya itu besar, objeknya membesar, kemudian semakin jauh dia mengecil. Nah, jadi komposisi perspektif ini adalah bagaimana memberi kesan pada suatu objek pada foto sehingga tampak seperti memiliki dimensi ruang. Jadi caranya dengan memanfaatkan titik lenyap. Nah, istilahnya itu titik lenyap. Titik lenyapnya adalah posisi benda makin ke belakang atau makin ke atas dia semakin kecil. Nah, contohnya itu ada foto gedung sebelah kiri dan kemudian ada foto pepohonan di sebelah kanan kita. Nah, jadi semakin jauh dia semakin kecil ya. Oke, kita lanjut ke foto kelima, leading line. Nah, ini hampir sama dengan yang tadi. Nah, semakin lama semakin kecil, semakin jauh semakin kecil ya. Ini dinamakan leading line karena di tengah-tengahnya ada objek. Nah, di sini perbedaannya. Kalau leading line itu ada objek di tengah-tengahnya, sedangkan yang tadi perspektif itu objeknya secara keseluruhan. Nah, ini adalah pengertiannya komposisi leading line, yaitu sebuah konsep atau istilah dalam fotografi yang merujuk kepada pola keberadaan garis-garis imajiner dalam sebuah foto. Kata imajiner digunakan karena pada dasarnya garis-garis itu tidak ada dan tidak dibuat secara khusus. Garis ini memang sudah tersedia secara alami dan objek secara pada ujung garis. Kenapa? Ya, lanjut. Untuk komposisi fotografi berikutnya itu ada field frame. Nah, secara pengertian, field frame ini adalah komposisi di mana kita dapat memenuhi foto dengan objek. Biasanya cara yang digunakan adalah mendekatkan kamera kepada objek dan mengambil dari sudut tertentu sehingga objek tampak memenuhi frame. Jadi objek yang diambil oleh sebuah foto sebuah kamera itu sangat dekat, tapi tidak terlalu dekat. Karena kalau terlalu dekat nanti masuknya kepada jenis fotografi yang berbeda. Nah, ini cukup dekat ya. Ada foto seekor kucing dan juga foto mata.
Berikutnya di sini ada komposisi pattern. Nah, ini dia. Foto pattern ini bisa dikatakan bersusun ya, atau pengulangan. Jadi komposisi pattern ini bisa dikatakan sebagai perulangan. Perulangan di sini bisa jadi adalah perulangan bentuk, garis, warna, benda, atau objek apapun. Dan perulangannya mungkin dalam format yang teratur maupun sedikit tidak teratur. Nah, sebelah kiri kita ini bisa dikatakan cukup teratur ya, walaupun tidak terlalu teratur, karena di setiap jendela itu tidak ada orangnya, cuman ada beberapa yang muncul juga orangnya, kita perhatikan. Itu jadi kita masukkan ke kategori yang sedikit tidak teratur. Nah, yang di sebelah kanan ini, di sebelah kanan kita perhatikan ini ada botol minuman berjejer dan tampak bisa kita katakan perulangan, namun berbeda merek dan berbeda warna. Ini bisa dikatakan keteraturannya cukup banyak, tapi masih bisa dikatakan dengan komposisi pattern. Ini kategorinya adalah breaking pattern. Kalau yang sedikit itu namanya ketidakteraturan adalah sedikit ketidakteraturan pada komposisi saja. Nah, yang kedelapan di sini akan saya jelaskan juga komposisi diagonal. Diagonal ini adalah komposisi atau suatu teknik yang sering digunakan dalam pengambilan gambar agar foto dihasilkan tampak lebih menarik dan tampak tidak membosankan. Jadi saya contohkan di sini ada dua foto, yaitu pertama foto kapal. Nah, kapal ini kan akan lebih baik ya, gambarnya akan lebih bagus jika diambil serong ya, bukan di samping ataupun di depan, tapi serong di antara keduanya. Ya. Dikarenakan pengambilannya secara diagonal, maka hasilnya pun menjadi sangat baik. Nah, yang kedua juga nih, foto sebelah kanan ini kita dapat perhatikan ada seseorang duduk di atas bangunan, kemudian memperhatikan burung. Begitu diambil fotonya dengan komposisi diagonal, akan menjadi lebih baik ya. Baik, yang terakhir ada deep of field atau kita kenal bahasa umumnya itu foto bokeh. Nah, di sini secara pengertian, komposisi deep of field ini merupakan salah satu komposisi dasar fotografi yang berhubungan dengan fokus. Pengaturan fokus dalam kegiatan fotografi amatlah menentukan karena akan terlihat apa yang menjadi pokok pembicaraan dalam sebuah foto. Dari foto yang saya sajikan ini, yang di sebelah kiri itu ada nasi tumpeng, itu bokehnya ada di sebelah belakang ya. Nah, di belakang itu bisa dikatakan deep of field-nya atau bokehnya berada di background istilahnya. Sedangkan foto di tengah-tengah ini bokehnya ada di depan dan di belakang. Ini bisa kita katakan middle ground. Sedangkan foto burger yang ada di sebelah kanan ini bokehnya berada di depan. Jadi bisa kita masukkan ke kategori front ground. Nah, itu tadi 9 jenis komposisi pada fotografi, dan kemudian saya minta untuk teman-teman juga memahaminya. Terus saya minta satu komposisi yang kalian bisa browsing nanti, yang menurut teman-teman cukup penting dijadikan sebagai dasar-dasar pada fotografi. Nah, untuk penilaian nanti, untuk jawaban maksud saya bisa dikirimkan ke WA group. Kemudian jangan lupa mencantumkan nama dan NIM kalian ya. Saya tunggu minggu depan, nanti kita akan bahas kembali mengenai komposisi fotografi secara sekilas saja ya. Oke, saya harap teman-teman semuanya memahami ya yang namanya komposisi fotografi. Nanti minggu depan kita akan bahas kembali dan boleh bertanya mengenai komposisi fotografi.
Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di lain waktu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.